Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman narasumber semuanya dan para hadirin sekalian. Sebenarnya siang hari ini yang akan hadir Pak Direktur dikarenakan ada kegiatan lain sehingga saya mewakili beliau. Seperti disampaikan, saya sebagai Kasubdit BPKB yang memang membidangi khusus fokus kepada soal pendaftaran kendaraan terkait dengan baik itu kendaraan baru dan kendaraan BBN 2 dan secara khusus berkaitan dengan soal operasional regiden. Lanjut. Perlu saya sampaikan kepada rekan sekalian, para peserta sekalian, bahwa berkaitan dengan tema diskusi ini kan menyangkut soal khusus kepada kendaraan angkutan orang dan barang, maka nanti kami akan banyak menyinggung berkaitan dengan itu. Perlu kami sampaikan berkaitan dengan hakikat dan fungsi regiden Ranmor. Sebenarnya pada intinya kami sebagai penyelenggara regiden Ranmor sesuai dengan amanah undang-undang yang sudah ada terkait dengan pasal 28 dan pasal 28 dan juga pasal 28 ayat 4. Intinya bahwa berkaitan dengan regiden Ranmor yang saat sekarang ini kita bahas adalah berkaitan dengan soal Ranmor ini adalah kendaraan yang boleh dikatakan barang bergerak, sehingga bisa berpotensi untuk dijadikan sebagai alat kejahatan dan juga berpotensi untuk dijadikan sebagai objek kejahatan atau tindak pidana. Maka perlu adanya legitimasi atau pengakuan secara hukum atas kepemilikan kendaraan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah harus diregistrasi. Nah, kalau sudah diregistrasi, maka yang didapat apa oleh pemohon atau oleh masyarakat ini, yaitu kaitannya dengan kalau berupa operasional, ya, operasional, kita pasti operasional adalah itu STNK dan TNKB. Sementara kalau berkaitan dengan kepemilikan, yaitu buku BPKB. Lanjut. Tentu bekerja kami punya dasar, ya. Saya tidak akan sebutkan panjang lebar. Yang pertama adalah berkaitan dengan Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian sampai dengan peraturan presiden, dan tentu berkaitan dengan itu yang perlu kami sampaikan dalam pelaksanaan tugas juga ada peraturan pendukung berupa Perkakor dan tentu juga ada keputusan Kapolri. Ini hal baru berkaitan dengan soal pelayanan di gedung BPKB prototipe. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan berkaitan dengan tupoksi dalam penyelenggaraan regiden Ranmor. Kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu ULAJ. Di pasal 7 ayat 2 di huruf E, urusan pemerintahan di bidang regiden Ranmor, penegakan hukum, manajemen obstrek dan pendidikan berlalu lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, pada pasal 64 ayat 1, setiap Ranmor harus diregistrasikan. Ayat 3, tujuan regiden Ranmor. Ayat 4, dilaksanakan oleh Polri melalui sistem manajemen regiden Ranmor. Yang ayat 5, data regiden Ranmor ini untuk kepentingan forensik kepolisian. Yang keenam, diatur dalam peraturan Kapolri. Bapak Ibu sekalian, tentu berkaitan dengan ini semua, regiden Ranmor penyelenggaraannya itu dilaksanakan oleh Polri. Lanjut. Tujuan daripada regiden Ranmor, ya, yang pertama untuk tertib administrasi, yang kedua pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor untuk dioperasionalkan,
Yang ketiga, mempermudah penyidikan dan tentu berkaitan dengan tindak pidana kejahatan, ini kaitan dengan penyidikan. Yang keempat adalah perencanaan operasional manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang kelima adalah perencanaan pembangunan nasional. Lanjut. Ini yang tentu akan kami sampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan regiden, terutama apa yang dilakukan oleh kami di unit regiden Ranmor yang ada. Yang pertama yang kami layani atau kami laksanakan, kami selenggarakan adalah berkaitan dengan pendaftaran atau penyelenggaraan BBN 1. BBN 1 itu apa? BBN 1 adalah meliputi kendaraan baru yang bersumber dari hasil pembelian kendaraan baru, yang kedua dari lelang, yang ketiga dari hibah. Ini Bapak Ibu sekalian tentu harus paham dan tahu, karena berkaitan dengan pendaftaran regiden Ranmor ini menyangkut tiga hal ini. Berkaitan dengan lelang, lelang itu apa? Lelang berkaitan dengan lelang penghapusan nomor dinas TNI atau Polri. Yang kedua, lelang temuan dari Ditjen Bea Cukai. Yang ketiga, lelang dari pengadilan. Kalau kita bahas satu persatu tentu ini panjang sekali berkaitan dengan lelang ini, karena kita tahu bahwa berkenaan dengan lelang itu masih banyak aturan-aturan yang tentunya masyarakat belum begitu banyak tahu. Contoh seperti sudah melaksanakan lelang tetapi tidak bisa didaftarkan di regiden Ranmor. Kenapa? Karena asal usul dari lelang itu sendiri yang berbenturan dengan aturan yang harus kami selenggarakan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan Ranmor rampasan negara atau Ranmor yang ditetapkan sebagai hasil tindak pidana, baik itu gratifikasi dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah berkaitan dengan regiden Ranmor BBN 2 atau masyarakat lebih mudah mengenali atau membiasakan penyebutan yaitu ganti pemilik atau ganti identitas Ranmor. Contoh misalkan dari si A dirubah namanya ke si B, itu namanya BBN 2. Kaitannya dengan kendaraan-kendaraan bekas. Ini juga tentu banyak hal, tetapi kalau kita bahas tentu juga waktunya tidak akan mencukupi. Lanjut. Nah, ini yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Kuko. Kenapa? Karena ini memang persyaratan formil inilah yang harus kita angkat untuk menjadi isu secara bersama-sama. Kenapa? Karena berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Berita baru kirim. Sekali lagi, persyaratan yang harus dipenuhi tentu ini harus ada kelengkapan dari masing-masing stakeholder. Ya, sekali lagi harus ada kelengkapan dari persyaratan yang harus dilengkapi. Yang keluarkan siapa? Yang keluarkan baik dari Departemen Perindustrian, dari Dinas dari Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dari Bea Cukai, sehingga ketika semuanya itu sudah mengeluarkan dokumen, maka kami dari kepolisian akan memproses regiden Ranmor itu. Tetapi memang kenapa isu ini saya sampaikan di depan Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah bagian dari keluhan dari teman-teman Gaikindo. Kenapa bisa turun penjualan kendaraan khususnya angkutan barang? Karena isu yang ada di masyarakat saat sekarang ini adalah seperti disampaikan, mungkin nanti bisa dikoreksi dari perindustrian, berkaitan dengan kendaraan semestinya, ya, yang namanya kendaraan dioperasionalkan semestinya harus diregistrasi, harusnya diregistrasi dulu.
Setelah diregistrasi baru dioperasionalkan. Tetapi yang terjadi kan tidak. Kendaraan datang langsung ke tambang-tambang yang ada di Republik ini. Yang saya dengar isu yang kami dapatkan ya, itu langsung ke beberapa provinsi, baik itu di nikel dan lain-lain, sehingga tidak melalui proses registrasi dulu. Tetapi yang terjadi ketika kendaraan itu selesai dioperasionalkan atau barang itu sudah tidak mempunyai nilai jual, agar supaya mempunyai nilai jual maka baru diurus. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kendaraan sudah rusak baru disuratkan di kami. Ini yang terjadi. Maka momen-momen diskusi ini mungkin bisa kita angkat secara bersama-sama. Ini saya bantu teman-teman dari Gaikindo agar supaya berkenaan dengan ini mungkin perlu ada kajian-kajian lagi. Kalau kami jujur saja sebenarnya mohon maaf, maunya kami diregistrasi dulu. Kita registrasi dulu, setelah diregistrasi silahkan dioperasionalkan. Terlepas itu bicaranya dilakukan di tambang. Toh juga pada akhirnya kalau yang namanya ini terutama ini kan truk-truk yang roda 10 yang banyak nih, betul ya Pak ya? Ya, roda 10 ini kita bicara real terjadi di lapangan saja, memang itu yang terjadi. Nah, semestinya yang roda 10 sebaiknya itu diregistrasikan dulu. Mungkin yang ADT ya, yang ADT yang besar-besar itu mungkin kategorinya adalah itu alat berat. Tetapi kalau yang kendaraan roda 10 ya atau roda 6, terlepas itu mau dioperasionalkan di mana, ya sebaiknya diregistrasikan dulu. Supaya apa? Supaya ada kesinambungan, keberlanjutan usaha yang harus dijalankan oleh teman-teman kita ini. Karena sekarang ini kenapa turun? Ya karena salah satu indikatornya adalah seperti itu. Ini kami menyampaikan agar supaya sama-sama, karena ini kewajiban kami Pak. Jangan kendaraan ini sudah ibaratnya besi tua baru disuratkan. Kami kesulitan juga ya. Ini mungkin jadi bisa diangkat isu ini sehingga mungkin regulasi kalaupun itu sudah ada mungkin ya bisa dijadikan dari diskusi ini bisa diangkat agar supaya ada perubahan ataupun apa namanya. Hanya yang roda 10, karena setahu saya yang banyak ini roda 10, betul Pak ya? Nah, betul ini diiyakan, berarti kan benar ini. Ya mungkin dari teman-teman dari Bea Cukai juga bisa menambahkan apa yang saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini saya kira listrik saya tidak perlu bahas berkepanjangan, tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa nanti akan kami berikan perbandingan antara fosil dan listrik. Lanjut. Nah, seperti ini yang tadi saya sampaikan, kami ini khususnya dalam penyelenggaraan regi dan ranmor tidak bisa berdiri sendiri. APM atau importer punya kewajiban untuk menerbitkan faktur, sertifikat NIK dan VIN. Itu teman-teman dari APM atau dari importer. Yang dari Kemenperin saya kira sudah tahu apa yang dikeluarkan ya, uji tipe, TPT impor dan lain-lain. Yang dari Kementerian Perhubungan, SRUT itu tanggung jawabnya. Selanjutnya Kemenq itu kaitannya dengan form ABC, dan setelah itu semua baru kamilah yang akan memproses berkaitan dengan STNK, TNKB, dan juga terakhir adalah buku kepemilikan atau BPKB. Lanjut.